namanya tidak tidak latihan. Tetapi mungkin untuk masing-masing koordinator nanti bisa langsung ditentukan. Oh, kamu yang nanti yang pendupaan. Oh, kamu nanti yang lentera. Oh, nanti kamu yang percikan air suci. Ini sudah ditentukan sebelumnya. Jangan pas hari H-nya gitu. Jadi tentukan sekarang itu untuk masing-masing petugasnya. Misalkan Sabtu sore, petugasnya 4 orang, siapa saja gitu. Langsung ditentukan saja. Oh, si A itu bagian nanti salib, si B itu bagian pendupaan, si B bagian percikan air suci gitu. Langsung ditentukan sekarang saja. Sehingga nanti tidak lalu pada saat mau bertugas diskusinya masih panjang tentang siapa dan siapanya. Begitu. Ini memang tidak mudah, silahkan nanti dalam kelompok bisa ditentukan untuk hal ini. Dalam grup juga bisa dibicarakan tentang hal ini. Nah, nanti setelah peraraan masuk misinar bersama imam dari sakristi, biasa gitu lalu masuk, lalu di depan altar, lalu menghormat altar, di depan altar besar seperti biasa, menghormatnya dengan membungkukkan badan, tidak ada berlutut ya. Lalu langsung ke altar kecil. Gini, altar kecil itu di mana Romo? Altar kecil itu mau saya tempatkan di bagian depannya bangku prodiakon ya. Depannya bangku prodiakon itu mau ada altar kecil. Loh, kenapa kok ada altar kecil toh? Karena gini, biasanya kita kan kalau Minggu Palma kan dari SMP, dari lapangan susteran, itu kalau perayaan meriah, atau dari depan gereja yang di depan pintu utama, itu kalau perayaan biasa. Tapi kan ini tidak ada perayaan, maka langsung to the point di depan altar, itu nanti ada meja kecil. Dan meja kecil itu adalah sebagai penggantinya di lapangan SMP, di lapangannya susteran maupun pengganti seperti biasanya di depan pintu utama gereja itu. Begitu. Jadi nanti ada altar kecil di situ, ada pendupaan altar kecil, lalu setelah selesai pendupaan berdiri di samping kanan kiri Romo menghadap umat, ya, menghadap umat ini. Lalu menghadap umat. Kalau toh 4 orang kan masih memungkinkan. Nah, ini lalu ada ritus untuk pembuka, lalu ada pemberkatan daun palma. Ini. Nah, pada saat pemberkatan daun palma, misinar yang membawa percikan air suci juga samping imam, lalu memberkati pendupaan ini, gitu ya. Sorry, memerciki daun palma itu, gitu. Lalu dilanjutkan dengan misinar yang mendupai, gitu. Suci dulu, lalu pendupaan. Apa tuh yang diperciki? Daun palma yang ada di mejanya Romo, di altar yang kecil. Altar yang besar itu mana? Altar besar yang ada di gereja, yang di depan itu, yang sekarang biasa kita pakai itu. Tapi nanti ada altar kecil gitu. Nah, pendupaannya sesegera mungkin segera nanti dikembalikan langsung. Karena apa? Habis itu harus mendampingi prodiakon. Itu. Mendampingi prodiakon. Mendampingi prodiakon untuk apa? Percikan air suci umat. Gitu. Maka butuh yang namanya 3 sampai 4 misinar. Gitu. Mengapa kok 3 sampai 4? Ini berkaitan dilihat nantinya balkon ada umatnya atau tidak. Gitu. Jadi harus kepekaan ini. Harus peka melihat balkon itu ada umatnya atau tidak. Nek ndak ada umate, ya mung cukup telu. Tapi nek ada umate, ya harus 4 misdinar. Begitu. Jadi, ini pada saat pemberkatan daun palma, ada 3 sampai 4 misdinar yang bantu imam dan prodiakon untuk pemberkatan daun palma umat. Pemberkatannya bagaimana Romo? Ini saya paparkan bagian yang ini. Nah, kalau di sini kan bisa lihat. Jadi nanti untuk pemberkatannya, jadi mulai dari sini. Dari ada 3 bagian toh, dari bagian tengah gitu. Itu jadi ada bagian tengah. Ada bagian tengah ke sini, ada bagian 1
lagi samping kanan, ada lagi bagian sini samping kiri gitu, menuju ke belakang gitu ya, menuju ke belakang itu adalah ke bagian belakang umat. Jadi terus gini. Ada satu lagi yang nanti akan langsung ke balkon seandainya itu di sini ada umatnya itu. Seandainya di sini ada umatnya bagian ini. Tapi ini lihatlah ya, lihatlah. Ini perlu kepekaan untuk melihat ini. Terutama apa? Pada saat yang misa Minggu pagi jam 6 ini ada atau tidak. Kalau ada, ya nanti ada petugas misioner yang membawa percikan air suci. Kalau tidak ada, umatnya ya sudah tidak perlu begitu. Oke, ini berkaitan dengan rute percikan air suci. Saya kembali lagi ke tadi bagian. Nah, terus apalagi tugasnya? Pada saat bacaan Injil, ini bacaan Injil yang ada di altar kecil loh ya, ada bacaan Injil itu. Nah, maka yang perlu diperhatikan adalah pada saat setelah percikan air suci selesai kan misionarnya pada ke sakristi mengembalikan air suci itu percikan. Lalu keluarnya dua misioner keluar membawa pendupaan. Karena apa? Habis itu kan langsung ada yang namanya pendupaan kitab suci pada saat Injil. Ini Injil yang dibacakan di altar kecil, bukan yang di mimbar gitu. Nah, setelah selesai bacaan Injil, imam dan misioner menuju ke depan altar utama lagi. Gitu. Ke depan altar utama untuk apa? Ya, untuk pendupaan altar. Itu setelah selesai pendupaan, mubeng itu ke altar gede, lalu pendupaannya selesai, kembalikan lagi. Misdinar pulang, lalu menuju bangku misdinar. Itu yang membedakan pada saat yang namanya Minggu Palma. Semoga bisa ada gambaran sedikit-sedikit untuk hal ini. Nah, yang lainnya sama, yaitu apa? Ini ya biasa toh, belakang sedelia merapikan kasula imam, lalu konsekrasi, jadi tugasnya hanya pada saat konsekrasi, pas persembahan tidak tugas untuk pendupaan, itu langsung konsekrasi. Terus kalau komuni bagaimana? Komuni ini terimanya dari prodiakon, tinggal berbaris saja di depan tempat duduk, maka akan disampaikan komuninya oleh para prodiakon. Terus merapikan kasula imam lagi, ini yang seringkali lupa teman-teman misioner. Kalau setelah penerimaan komuni lalu harus merapikan kasula itu. Terus pada saat berkat penutup, para misioner berlutut di depan altar gitu. Untuk perayaan besar besok ya, berlutut di depan altar, lalu bersama-sama menghormat altar dengan membukukan badan, tidak berlutut, kembali ke sakristi gitu. Ini yang berbeda hanya pada bagian apa? Bagian awal tok ya, awal tok pada saat yang namanya upacara pemberkatan daun-daun palma. Di mana tahu upacaranya? Nah, nanti di dalam teks sudah saya tuliskan juga ini pada bagian awal upacara pemberkatan daun palma itu pada awal gitu. Nah, di sini bisa lihat itu. Nah, ini ada perarakan pembuka, perarakan masuk, terus ada lagu pembuka, nyanyi kita masuk. Masuk kemana? Dari sakristi menuju ke depan altar, lalu membungkukkan badan, langsung menuju ke yang namanya altar kecil ya. Ini langsung menuju ke altar kecil gitu. Nah, lalu apa yang dilakukan di altar kecil? Pertama doa pemberkatan palma. Ini doa pemberkatan palma. Misinar membawa air suci, pendupaan, maju berdiri samping imam, membantu imam dalam pemberkatan daun palma. Umat dapat mengangkat daun-daun palma yang telah disiapkan. Nah ini diberkati, didupai, diperciki. Kalau sudah didupai, diperciki selesai, lalu mundur semua ke sakristi untuk apa? Untuk mengambil air suci gitu. Ada memang satu misioner yang sudah membawa air suci, ya enggak masalah begitu. Nah, terus mundur semua itu lalu
baru ada pemberkatan daun palma untuk umat. Ini yang saya katakan tadi, ada 4 misinar, lalu membawa percikan, aspergil dan hisop, lalu berkeliling. Hanya mundur saja, mundur terus maju lagi begitu. Bersama prodiakon dan oke, itu saja. Terus yang lainnya ini kan perlu nanti setelah selesai pemberkatan daun palma, lalu dilanjutkan dengan bacaan perarakan, bacaan Injil. Ini dilaksanakan di meja altar kecil juga. Perlu yang namanya pendupaan tadi. Jadi ini 4 misinar langsung multifungsi loh ya. Ini langsung multifungsi. Jadi ya pendupaan, ya kemudian juga bawa percikan gitu. Oke. Terus ini setelah selesai bacaan baru kemudian masuk ke acara perarakan. Biasanya kan berarak. Yerusalem, Yerusalem. Nanti tetap ada lagu Yerusalem, Yerusalem, tapi beraraknya hanya di altar kecil menuju ke depan altar utama tok, gitu aja. Itu terus pemberkatan seluruh altar semuanya menyeluruh muter itu baru selesai. Dan setelah selesai baru dikembalikan peralatannya, misa seperti biasa sampai ke akhir begitu. Ini berkaitan dengan Minggu Palma. Apakah ada pertanyaan? Langsung aja, enggak usah nanti lupa gitu. Apakah ada pertanyaan? Mau Minggu tanya Romo, Palma. Oke, Pak, silakan. waktu di depan apa namanya meja altar kecil, itu Nah, posisi misinar gimana ya Romo? Nge-V apa? posisi misioner nanti menghadap ke umat ya, jadi di samping kanan kiri saya, itu menghadap ke umat. Ngerti? Ya Romo. Jadi wajahnya itu melihat umat gitu ya, wajahnya melihat umat gitu. Oke Romo. Mm-mm. Lalu waktu Oke. pendupaan bacaan Injil, Mm-mm. itu cuma ada pendupaan di awal di meja kecil itu apa altar kecil aja Romo? Iya betul. Mengapa kok tidak ada pendupaan di Injil berikutnya? Karena Injil berikutnya kan pasio, panjang. Yang membacakan kan bukan Romo, tetapi nanti ada petugas lektor. Nah, itu tidak perlu ada pendupaan begitu. Oke Romo, terima kasih Romo. Oke. Ada lagi. Yuk, yang bertugas menjadi koordinator untuk Minggu Palma. Adakah lagi? Apakah ada yang bisa menyampaikan petugasnya siapa saja untuk yang Minggu Palma nanti Sabtu sore siapa gitu? Maaf Romo, tadi Oke. saya terlambat karena Oke. ikuti badget. Bisa Nah, ulang pertama lagi nggak caranya? ulang pertama. Iya. Ulang pertama lagi. Waduh, mohon maaf kalau ulang pertama lagi lama sekali nanti. Nanti aja tak ini apa kalau apa namanya tanya kepada yang mendampingi ya. Oh, udah record kok. Oke, apakah ada lagi pertanyaan atau ada yang bisa menyampaikan mungkin siapa saja yang bertugas nanti? Semuanya Romo, disebutin satu. Untuk yang Minggu Palma Sabtu sore siapa? Sabtu sore ada Catherine, Claren, Tiara, sama Vano. Untuk yang minggu yang jam 6 pagi ada Alfian, Mande, sorry Romo, ada Alfian, Oni, Sekar, sama satunya belum ketemu Romo petugasnya. Oke. Terus untuk yang jam 8 ada Hani, Ivan, Marcel, sama Nelson. Kalau yang sore minggu jam 6 ada Cici, Christian, Tristan, sama Junior. Oke. Baik. Apa lagi? Cukup? Cukup, Romo. Oke, baik. Kalau cukup,
Baik, nanti saya saya buka lagi kesempatan untuk bertanya. Untuk kalau misalkan masih ada yang kebingungan Minggu Palma, nanti pertanyaan terakhir ya, terakhir pertanyaan umum saja. Terus sekarang saya akan masuk ke bagian Kamis Putih. Oke, Kamis Putih. Kamis Putih, ya. Nah, Kamis Putih, apa yang istimewa dari Kamis Putih adalah adanya pembasuhan kaki para rasul dan adanya perarakan. Itu, perarakan sakramen Maha Kudus. Tapi untuk masa pandemi ini, pembasuhan kaki para rasul ditiadakan. Itu, ditiadakan diganti dengan saat hening, ya, saat hening. Nah, saya ingin memaparkan tentang hal-hal yang mungkin unik, menarik, yang biasa lain daripada yang lain tentang Kamis Putih. Misinar itu jumlahnya 4 ya nanti. Ada salib, pendupaan, lentera. Itu, salib, pendupaan, dan lentera. Nah, masuk bersama-sama dengan imam, lalu menghormat altar utama, pendupaan membantu pendupaan, lalu setelah selesai pendupaan, kembalikan lagi ke sakristi seperti biasa. Perlu sudah disiapkan juga untuk siapa yang pendupaan, siapa yang lentera, siapa yang bagian salib. Ini silahkan kemudian dibagi-bagi langsung saja mulai dari sekarang supaya tidak perlu nunggu-nunggu besok Kamis Putih. Nah, terus pada saat kemuliaan, nah ini kemuliaan misinar mengiringi lagu kemuliaan dengan membunyikan lonceng dan bel. Jadi nanti ada satu yang lonceng belakang itu yang biasa digunakan untuk namanya kalau tanda masuk ketika peraraan, ada juga yang bunyikan gong dan 2 membunyikan bel atau klinting ya, nanti bel klinting itu. Jadi sudah dibagi siapa yang gong, siapa yang bagian lonceng, siapa yang bel begitu. Nah, terus yang lainnya pada saat akhir doa pembuka, menuju belakang sedelia merapikan kasula imam, bisa itu. Terus Injil tidak perlu pendupaan ya, untuk Injil, tidak perlu. Terus tugas lagi apa? Habis itu sama semuanya. Karena tidak ada yang namanya pembasuhan kaki para rasul, maka misioner tidak bertugas. Langsung bertugas pada saat konsekrasi, doa syukur agung. Siapa yang nanti gong, siapa yang nanti itu pendupaan, siapa yang membunyikan bel, silahkan ini nanti dibagi. Nah, untuk pendupaan silahkan menempati seperti biasa di depan altar utama. Itu. Pada saat komuni, itu misioner menerima komuni dari prodiakon seperti biasa. Setelah selesai komuni, merapikan kasula imam. Nah, tugas yang lainnya adalah di sini ya, ini. Itu. Jadi setelah doa sesudah komuni, doa sudah komuni, itu ada yang namanya prosesi sakramen Maha Kudus. Jadi nanti skenarionya adalah misinar masuk ke sakristi pada saat doa sesudah komuni. Lalu masuk lagi ke altar sambil membawa apa? Mantel dan pendupaan. Nah, langsung mantel dan pendupaan itu. Mantel itu apa? Kayak yang Jumat pertama itu loh. Ini mantel itu. Terus misinar membantu persiapan prosesi sakramen Maha Kudus, yaitu menyerahkan mantel kepada Romo, lalu berbaris ke depan altar dengan posisi peraraan, bagian depan adalah pembawa bel kayu, dan bagian belakang adalah pendupaan. Itu. Jadi nanti yang depan adalah bel kayu, bagian belakang adalah pendupaan. Tapi saya tidak tahu apakah sudah dibicarakan tentang hal ini. Kalau misioner sudah mempunyai konsep sendiri, silahkan nanti diomongkan ke saya ubah. Ini sesuai dengan konsep yang sudah dibicarakan oleh misioner sendiri untuk hal ini. Ini hanya sekedar tawaran ya, supaya memberikan gambaran saja.
Nah, jadi nanti posisinya adalah pada saat mantel sudah diserahkan kan Romo kan membawa sibori itu. Lalu masih di altar. Nah, ketika Romo masih di altar masih membawa sibori ya para misioner berbaris saja itu, berbaris saja di depan altar baris itu. Dengan dupa pendupaan yang bagian tengah, bagian samping-samping sini adalah bel kayu itu. Saya tidak tahu kemarin jadinya bel kayunya mau 1 orang atau 2 orang ya? Rencananya sih 2 ya Romo. 2, oke. Ya. Berarti tidak ada salib ya berarti ya? Oh, kalau pakai salib ya jadi 1. Loh piye? Aku manut wae. Sing wis direncanake. Belum di banget sih Romo, belum dipikirin ke situ. Oke. Saya gini, prinsipnya adalah nek misioner itu kuat 1, tek 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 gitu, ora masalah. Tapi ndak kuat ya loro wonge gitu toh, gitu. Memang kalau idealnya adalah ideal ya, ideal itu ada 1 itu memang salib, terus 1 lagi adalah apa namanya? Bel kayu dan 2 adalah pendupaan, begitu. Idealnya seperti itu. Tapi silahkan dirembuk nanti kira-kira bocahnya kuat ora untuk 1 bel kayu itu, gitu. Kuat enggak, gitu. Nek enggak kuat ya loro, gitu. Tapi semoga saja pada kuat-kuat, gitu. Sebenarnya juga bisa dibantu dengan siapa? Dengan yang bagian pendupaan itu. Bagian pendupaan kan satunya kan hanya bawa ini dupa tok itu. Satunya yang kerja untuk bagian miruknya. Nah, itu bisa. Oke, ngono wae ya piye? Gitu. Oh iya. Satu salib, terus satunya lagi bel kayu, yang bawa dupa bantu bel kayu. Karena apa? Nah, dia cuma bawa tok gitu. Wah, gabut dong. Nah, wis, kasih kerjaan tambahan gitu. Gitu. Oke, ngono wae ya. Iya Romo. Oke, heeh. Nah, pada saat Romo masih di depan altar, itu masih berbaris, nah ketika Romo turun, nah posisi sudah untuk maju perarakan gitu. Perarakan hanya di tengah tok loh ya, gitu. Ini misioner pembuka peraraan Sakrament Kudus dengan berjalan menuju ke pintu utama gereja. Yang pintu utama gereja itu mana toh? Pintu utama gereja ya ke sana tempat masuk umat itu gitu. Lalu balik lagi ke altar dengan perhentian di depan altar, bagian tengah bangku umat, bagian belakang bangku umat. Kembali lagi ke tengah dan depan altar. Oke, supaya lebih jelas tak sampaikan di sini berkaitan dengan arahnya ya, gini. Jadi gini, pada awal itu kita ada di altar, Roma ada di altar. Nah, misionarnya ada di samping sini, 1, 2, 3, 4 gitu. Yang bagian tengah ini pendupaan gitu. Nah, ini pas di altar. Ketika turun, nanti posisinya adalah bagian. Jadi ini di sini berhentian pertama dulu ya, berhentian pertama di depan altar yang lebar itu luas. Terus nanti ini salib. Untuk yang pertama, yang kedua bel kayu, yang ketiga itu adalah pendupaan dan juga wiruk itu. Tapi yang bagian dupanya ditambahi tugas dengan bel kayu juga gitu. Nah, yang perlu saya tekankan adalah gini. Nanti kalau pas peraraan ketika mengidungkan mari kita memadahkan itu, kan biasanya lalu ada klotrak gitu toh, lalu berlutut toh, nanti tidak usah berlutut gitu. Tapi membungkukkan badan saja. Membungkukkan badan, tidak usah berlutut ya. Membungkukkan badan gitu. Ini lalu ini perhentian pertama di sini, perhentian kedua di sini di perempatan, terus perhentian yang terakhir di pintu gereja. Harus balik lagi gitu. Tadi masuk sini, balik lagi aja. Masuk sini lagi gitu. Jadi cuma maju ke pintu utama gereja lalu balik lagi ke altar lagi
Gitu. Setelah itu selesai. Itu. Ini yang bagian perarakan sakramen Maha Kudus. Nah, setelah selesai perarakan ngapain gitu? Nah, Romo kan menempatkan Shibori di altar. Lalu diberesin. Setelah diberesin ya udah turun. Misinar tetap berada di depan altar. Lu sambil bawa kepraknya Romo, iya enggak apa-apa. Lu sambil bawa ininya, sambil bawa pendupaan, iya enggak apa-apa. Gitu. Lalu Romo turun ke depan altar, menghormat altar, lalu pulang ke sakristi ini. Nah ini, menghormat Allah, lalu perarakan penutup. Gitu. Ini tentang Kamis Putih. Mohon keprak atau bel kayu itu diletakkan di samping itu loh, yang biasa tempat untuk bel-bel klinting itu loh ya, nanti diletakkan di situ saja, tidak usah di sakristi, supaya tidak terlalu lama nanti ambilnya. Itu. Ini terus untuk teksnya itu ada ritus pembuka seperti biasa, dah langsung teks nanti bisa dilihat sendiri, saya akan bagikan. Ini bagian apa namanya? Ini bagian madah kemuliaan, tugas lagi kan? Itu. Terus tugas lagi pas ini peraraan. Sebentar. Set. Nah, setelah doa sudah komuni, itu toh, setelah doa lalu masuk prosesi sakramen Maha Kudus. Nah, wes ini. Nah, tugasmu di sini nanti yang agak lama itu. Ini peraraan dimulai di depan altar menuju bagian tengah bangku umat, terus pintu utama gereja. Gitu. Penghormatannya dengan membungkukkan badan atau menunduk gitu. Dengan nyanyi mari kita memadahkan. Itu. Nah, lalu setelah ditahtakan di meja altar lagi kan lalu ada ini Romo menumpai Shibori dari depan altar, kemudian berlutut di depan altar bersama para misdinar, kemudian berdoa gitu. Nah, setelah doa ini imam meletakkan Shibori lagi di tabernakel, lalu pulang ke sakristi gitu ya. Jadi pada posisi ini masih bawa keprak, masih membawa apa namanya pendupaan enggak masalah sih untuk ini. Tapi mantelnya nanti dikembalikan apa nanti sekalian pulang saja mantelnya, enggak usah diambil lagi. Gitu. Oke. Apakah jelas? Apakah ada pertanyaan? Wis, itu. Apakah ada pertanyaan? Romo mau tanya. Oke, silahkan. Berarti yang bel lonceng setelah dipakai buat kemuliaan nggak perlu dimasukin ke sakristi ya? Apa nih loncengnya bel? Iya. Enggak usah, engkau terlalu lama nanti. Gitu. Oh iya. Nah, ya tetap diletakkan di situ aja enggak apa-apa. Anu toh belnya toh, bel klinting itu toh? Iya. Iya, nanti itu pada saat setelah apa namanya? Enggak usah setelah misa, wong nanti ada misa lagi. Tetap diletakkan di situ saja enggak apa-apa, tetapi nanti di situ juga diletakkan bel kayu ya. Gitu, supaya cepat ambilnya. Oh iya, makasih. Oke. Apakah ada lagi? Saya mau tanya, Mo. Oke, silahkan. Tadi untuk bagian peraraannya, yang peraraan sakramen Maha Kudus, itu kan dari depan berhenti di tengah, terus ke belakang, terus kan ke altar depan lagi, Mo. Itu waktu sampai tengah-tengah berhenti lagi atau langsung ke depan altar langsung ya, Mo? Nah, nanti kalau sampai di tengah-tengah lagi pas balik toh maksudnya. Iya, Nah, itu kan menyesuaikan dengan lagu. Nah, kan biasanya kalau setiap lagu kan berhenti gitu. Jadi ini hanya patokan ya, dari depan, tengah, belakang, terus lagi tengah, depan lagi, itu hanya patokan saja. Tapi nanti itu berhentinya menyesuaikan dengan lagu gitu. Karena ada lagunya tadi itu. Yang mari kita memadahkan sampai nanti akhir berapa bait itu toh, terus baru berhenti gitu ya. Tapi sebaiknya memang untuk supaya kita itu tahu kapan saatnya berhenti ya hanya tak berikan batasan di depan ada nyanyian selesai, terus berarak menuju ke tengah umat, bangku tengah umat itu, lalu selesai di situ bait lagunya selesai, berhenti, sampai belakang, nyanyi lagi, satu bait, selesai nyanyi,
Satu bait berhenti, ya berhenti misinarnya, balik lagi ke tengah, ya berhenti lagi, ke depannya berhenti lagi gitu. Itu. Oh iya, makasih Mas. Oke, ya. Kamu Iya. mau tanya tapi tentang yang Palma. Jadi tadi setelah percikan yang 3 sampai 4 orang itu kan kembali ke altar kecil buat Injil. Nah, itu yang kembali cuman yang pendupaan atau semuanya? Ya. Halo ya, pada saat jadi jadi kan habis percikan yang 3 sampai 4 orang misioner itu. Oke. Terus kan balik ke altar kecil buat pendupaan Injil. Nah, itu yang ke altar. Oke ya. Yang ke altar kecil. Yang ke altar kecil buat berkati buat pendupaan Injil itu semua misioner 4-4-nya atau yang balik cuman pendupaan aja? Semuanya ya, semuanya. Iki ngomong ke Minggu Palem ya iya. Iya. Cici. Padahal kita sudah sampai ke Kamis Putih. Ya. Tetap tetap ke yang kembali lagi ke altar kecil tetap semuanya gitu. Semuanya, pendupaan dan juga 2 misioner yang lainnya gitu. Oke, ya. Oke, makasih. Ya, oke, baik. Ada yang lainnya lagi, silahkan. Apa ada pertanyaan lagi, teman-teman? Sepertinya belum ada lagi loh. Lanjut aja dulu. Oke, kalau tidak ada, dengan tadi Kamis Putih sudah, Jumat Agung, mana ini? Jumat Agung, oke, ini. Ya. Jumat Agung, apa yang khas ini? Sebenarnya ini ringan ini tugasnya, karena tidak ada penghormatan salib secara umum. Karena tidak ada penghormatan salib secara pribadi. Nah, apa yang khas dari Jumat Agung? Nanti perayaannya unik loh ya. Ketika Jumat Agung ini karena ada 3 kali perayaan yang dibuat pagi hari jam 8, terus sore jam 3, terus sore lagi jam 6. Idealnya sebenarnya kalau perayaan Jumat Agung itu jam 3, mulai jam 3. Dan jam 6 biasanya idealnya seperti itu. Tapi ini tidak ideal karena apa? Pandemi. Nah, mengapa tidak ideal? Karena umatnya tidak cukup. Nanti kalau cuma ditempatkan dalam 2 kali misa. Loh, kenapa tidak cukup rombongan gerejanya gede? Ya enggak. Karena kalau pas pandemi ini harus ada yang namanya jaga jarak. Nah, setiap kali misa itu hanya boleh sekitar 280 umat aja. Terus 20-nya untuk petugas-petugas liturgi. Jadi 300 boleh sekali misa itu. Di luar itu enggak boleh. Nanti nyalahi aturan dari gugus tugas kecamatan nanti. Maka dibuat 3 kali perayaan, silahkan cermati siapa yang tugas untuk pagi hari jam 8, siapa yang tugas untuk pagi hari, untuk siang hari jam 3 sore, siapa yang tugas untuk jam 6 sore gitu. Yang jam 3 sore dapat bonus streaming, bisa masuk ke YouTube gitu ya. Nah, nanti bisa kemudian eksis. Oke. Ini tidak saya buat kedudukan-kedudukan karena apa? Memang tidak ada yang namanya salib. Tidak ada yang namanya lilin, tidak ada. Gitu. Terus pendupaan juga tidak ada karena ini hanya ibadat saat gereja itu berduka karena Yesus wafat. Maka saya buat demikian, nanti Misder 4, peraraan seperti biasa masuk gitu, masuk bersama imam sampai di depan altar lalu bersujud di depan altar. Bersujudnya
di bagian paling unda-undaan atau tangga paling bawah ya, bersujudnya di situ. Itu. Yang bagian bawah, bagian paling bawah atau pas bagian paling bawah gitu. Terus imam itu nanti bertiarap di depan altar. Itu. Nah, mohon cermati kalau nanti yang misa, yang ibadat itu Romo Willem ya, nanti minta tolong yang cowok kalau pas sudah Romo Willem dibantu untuk untuk berdiri ya, gitu. Ini saya pesankan ini karena setelah tiarap gitu. Terutama yang cowok nanti membantu beliaunya. Terus apalagi kalau ini akhir doa pembuka sudah biasa. Nah, yang khas adalah upacara penghormatan salib. Di sini saya tuliskan ini upacara penghormatan salib itu. Upacara penghormatan salib ini bagaimana? Itu. Lah pas upacara penghormatan salib ini dilakukan nanti dengan model upacara penghormatan salib secara umum. Jadi yang tugas cuma 2 orang ini menuju ke depan altar. Jadi di senternya altar itu berdiri samping kanan kiri prodiakon. Lah ngapain Romo prodiakon kok di situ? Iya, karena di tengah-tengah altar itu nanti akan diletakkan salib gede yang biasa itu ya, salib besar itu. Nah, salib besar itu akan diletakkan di situ secara langsung tapi dengan kondisi masih ditutupi kain, gitu. Masih ditutupi kain. Nah, tugasnya misioner ngapain? Gitu. Ini siap-siap menerima kain penutup salib tok, gitu. Nah, itu kan cuma satu saja toh Romo bisa, enggak apa-apa, tetap 2 orang itu. Tetap 2 orang saja, di samping kanan kiri prodiakon gitu. Nanti Romo yang akan melepas satu persatu untuk kainnya. Dan ketika imam berada di depan salib dan mengajak untuk menghormat salib, itu lalu misina dan prodiakon itu nanti berdiri di belakang imam, lantai dasar ya, bersama-sama untuk membungkukkan badan itu. Jadi kan wis salibnya kan sudah dilepasi satu persatu. Inilah kayu salib di sini gitu. Tergantung Kristus penyelamat dunia. Terus dilepasi. Itu hanya sekali tok ini nanti dinyanyikan. Dilepasi, kasihkan misioner. Ya, tak kasih misionere. Lah, kan sudah kemudian salibnya kan kebuka, ditancapkan lagi, setelah ditancapkan lagi, terus misionere ke belakang Romo. Terus mari kita sama-sama untuk menundukkan kepala. Begitu. Menundukkan kepala, membungkukkan badan, selesai. Itu hanya penghormatan secara umum. Itu. Tugas berat di sini, tugas beratnya di sini. Kalau Jumat Agung, yaitu apa? Setelah penghormatan salib, itu nanti tidak ada penghormatan untuk ke umat-umat itu yang cium salib, tidak ada ya, tidak ada, itu ditiadakan. Tapi setelah itu langsung masuk semuanya ke sakristi untuk apa? Ambil taplak, ambil buku, ambil lilin, gitu. Lah ini yang perlu untuk dikondisikan supaya teman-teman sigap, itu. Jangan sampai untuk ngatur altarnya lama. Karena ini memang kan biasanya kan kita lama enggak apa-apa karena penciuman salibnya belum selesai. Tapi kan besok enggak ada penciuman salib, maka harus segera masuk ke sakristi lalu menata altar semuanya. Bisa ya, bisa misalkan volunteer untuk kemudian membantu ini bisa. Kalau memungkinkan, kalau 4 misioner enggak mampu, misionere waduh kok cilik-cilik kabeh iki. Nggo aro altare dhuwur altare, itu toh. Nah, lalu bisa adanya volunteer yang membantu untuk merapikan. Jadi pertama itu harus membentangkan itu loh. Taplak altar yang gede banget itu dibentangkan dulu. Lalu menata mic, menata yang namanya 2 lilin, terus menempatkan di situ ada salib kecil, menempatkan buku. Nah, berarti kan butuh kecepatan di sini, satset gitu. Wong yang namanya menata taplak itu kelihatannya mudah itu sulit loh. Karena apa? Lebar itu. Lebar banget itu.
itu orangnya harus dhuwur, harus tinggi, itu sehingga langsung bisa membentangkan begini. Tuh, nanti silahkan untuk dipikirkan untuk hal ini. Kalau dalam tim itu 4 orang itu mampu, enggak apa-apa. Kalau enggak mampu, boleh adanya volunteer, gitu, seperti biasa. Oke, itu. Nah, setelah selesai untuk menyiapkan altar, itu ini kan saya berikan catatan, mohon cepat dalam menyiapkan altar. Karena supaya umat tidak perlu menunggu lama. Nah, setelah selesai menyiapkan altar, missioner kembali duduk. Nah, setelah kembali duduk ngapain? Ini setelah kembali duduk ngapain? Itu mana ini? Itu tak clear dulu, clear all drawing. Nah, di sini lalu persiapan untuk menerima komuni. Nah, persiapan untuk menerima komuni, setelah menerima komuni selesai ya sudah, ada doa penutup dan berkat. Dan pada saat berkat ya, seperti biasa, lutut di depan altar, lalu menghormat altar dan pulang ke sakristi. Gitu. Ini kekasannya di sini ya, tugas besarnya ada pada yang pertama itu penghormatan salib tadi, yang kedua pada saat menyiapkan altar, itu tugas khas dari Jumat Agung. Oke. Terus ini tak kasih contoh di teksnya, nanti bisa dilihat itu. Teksnya bisa dilihat. Upacara penghormatan salib. Nah, ini. Misinar dan prodiakon mendampingi imam dalam penghormatan salib. Imam melepaskan kain penutup salib satu persatu, kemudian mengangkat salib. Tapi yang mengangkat ini nanti prodiakon ini. Itu. Terus imam menyanyikan lagu berikut 1 kali. Nah, ini. Jadi nanti kamu datang ke depan altar, berada di samping kanan kiri, menghadap umat loh ya. Jangan menghadap altar, nanti bokongi. Tapi menghadap ke umat, karena apa? Salibnya menghadap ke umat. Itu. Dan setelah dilepaskan kainnya, nanti tinggal misioner terima saja. Apa kainnya itu, setelah terima kainnya, lalu mundur di belakangnya Romo. Mundur di belakangnya Romo, terus bersama-sama menghormat salib. Itu. Setelah nyanyi ini, lihatlah kayu salib. Nah ini kan lalu ada penghormatan salib kepada salib dengan membungkukkan badan atau menundukkan kepala. Itu. Terus, nah, setelah penghormatan salib, misioner mempersiapkan altar. Altar ditutup dengan kain putih, ada salib korporal, buku upacara. Prodiakon nanti mengambil sibori dan menempatkan siborinya di altar itu karena mau komuni. Lalu dilanjutkan dengan Bapa kami. Ini posisi Bapa kami. Teman-teman sudah turun lagi ke tempat duduknya masing-masing. Begitu. Ini untuk Jumat Agung. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada kayaknya, Romo. Oke, dibacakan dulu siapa yang nanti tugas Jumat Agung itu karena tugasnya berat. Oh iya, benar, Romo. Jumat Agung yang jam 8 ada Alfian. Ya. Michael, Michelle. Oke. Sama Sekar. Oke. Terus untuk yang jam 3 sore ada Ius, Leo, ya, Ray, ya, sama Ferli. Oke. Sama yang terakhir Jumat Agung yang jam 6 ada Darren, Ivan, Nael, sama Tristan. Oke. Nah, yang riskan itu untuk Jumat itu jam 3 sore jangan ngantuk ya. Itu teman-teman jangan ngantuk itu. Karena apa? Wah, itu riskan sekali kalau ngantuk.
Karena nanti bacaannya untuk pasio itu panjang sekali itu. Wes. Oke, apakah ada pertanyaan untuk Jumat Agung? Tidak ada? Enggak ada, Romo. Tidak ada. Oke, lalu Vigili Paskah ya. Saya sampaikan untuk Vigili Paskah. Vigili Paskah, mana Vigili Paskah? Panduan umat Jumat Agung, Vigili Paskah. Oke nih. Siapa yang tugas Vigili Paskah? Tolong sebutkan dulu. Nih. Oke, sebentar, Romo. Vigili Paskah ada Joce, Devanka, Sekar, sama ini, sama Jody. Sama siapa? Jody. Oh, Jody. Oke. Jadi 4 orang ini Vigili Paskah banyak loh ya. Ini tolong diperhatikan karena kalau malam Paskah itu biasanya banyak tugasnya. Pertama, nanti itu kita akan mengadakan perarakan dari sakristi langsung ke depan altar dan menghormat dulu sebentar, lalu ke kanan kiri lilin Paskah. Rencananya ini masih rencana ya, semoga nanti fix ya. Rencananya lilin Paskah itu ada di depan altar. Itu. Jadi tidak di pintu utama. Biasanya kan di pintu utama terus gelap-gelapan itu. Ini enggak, tapi ini nanti langsung di depan altar karena tidak ada perarakan lilin Paskah. Di depan altar, lalu apa yang dilakukan di situ? Ini agak banyak, jadi perlu untuk jeli dan bagi-bagi tugas juga. Ada misioner yang membantu untuk menerangi teks panduan Romo, itu dengan senter, nyenteri. Itu. Lalu ada satu lagi, nanti misioner mengambil nyala api. Nanti rencananya memang di situ ada nyala api. Lalu dikembalikan lagi nyala apinya. Nyala api itu dari bara, tungku itu loh, dari tungku itu. Tungku, lalu mengambil nyala api. Nah, pada saat lilin Paskah sudah dinyalakan, misioner turun ke bagian bawah altar, tetap di depan lilin Paskah, tapi di bawah altar. Dan imam mendupai lilin Paskah, lalu dinyanyikan Kristus cahaya dunia, itu sampai 3 kali. Itu. Pada saat nyanyi Kristus cahaya dunia, ini dinyanyikan sampai 3 kali, terus tidak perlu ada didupai terus-menerus, karena kan tidak ada peraraan. Ya, biasanya kan didupai terus-menerus sampai jalannya mundur, nanti tidak usah. Itu tetap pendupaannya hanya Romo pada awal saja, terus setelah itu berada di depan lilin altar, pas Kristus cahaya dunia, itu lalu membungkukkan badan, menundukkan kepala saja. Begitu. Nah, membungkukkan badan. Satu misioner menyalakan lilin prodiakon ya, dari samping sana, samping ke kanan kita, itu ada prodiakon nanti di situ, silakan dinyalakan. Satu misioner tok yang menyalakan. Karena apa? Lainnya masih bawa wiruk, itu. Mungkin lainnya lagi masih bawa senter, masih ada satu yang kosong, itu kan, satu kosong. Oke. Nah, ini nyalakan lilin prodiakon. Lah ngapain kok Romo kok prodiakon? Kan biasanya kan yang kedua itu kan untuk para petugas, para misioner semuanya itu yang dinyalakan. Jadi nanti itu satu misioner nyalakan lilin prodiakon sana. Prodiakon sudah tak minta untuk nanti langsung terjun ke umat untuk menyalakan lilin umat. Jadi prodiakon satu itu hanya ke prodiakon dan ke lektor tok ya yang berada di altar. Yang urusannya umat itu adalah urusannya prodiakon nantinya. Itu. Ini untuk awal. Kenapa? Tidak mungkin misioner tak minta untuk sampai ke umat-umat karena masih ada yang bawa penupaan, masih ada yang bawa senter segala. Itu situasinya seperti itu. Nah, setelah upacara cahaya selesai, imam kemudian menuju sedelia, itu ya.
Sedelia, misioner mengembalikan peralatan ke sakristi. Itu. Terus lilin altarnya gimana Romo? Lilin paskahnya di mana? Itu nanti biar urusannya prodiakon untuk membawa, mengaraknya, menempatkannya di samping altar. Begitu. Itu tugasnya prodiakon. Kalian enggak kuat nanti berat masalahnya. Ini tugas dari misioner untuk yang awal. Upacara cahaya. Setelah upacara cahaya selesai, udah. Lalu ada pujian Paskah seperti biasa, oke. Terus nanti doa pembuka, ini nanti gini. Doa pembukanya banyak loh ya. Ini nanti tak tunjukkan, doa pembukanya banyak. Maka nanti ya bolak-balik ke Sedelia untuk apa? Merapikan kasula. Karena doa pembukanya banyak. Akhirnya apa? Setiap bacaan ada doanya, bacaan ada doanya, bacaan ada doanya gitu terus. Begitu. Terus 4 misdar dibagi lagi untuk apa? Mengiringi lagu kemuliaan, membunyikan lonceng, bel, dan gong. Itu. Lonceng, bel, dan gong. Gitu ya. Lonceng, bel, dan gong. Gitu. Pada saat setelah khotbah homili ada yang namanya pembaruan janji baptis. 4 misioner semuanya menyalakan lilin umat dengan mengambil lilin Paskah. Masih ada yang kelupaan adalah menyalakan lilin altar ya. Menyalakan lilin altar pas kemuliaan. Oke. Ini. Sebentar. Nah, ini nanti harus dibagi nih orangnya ini. Pada saat kemuliaan, misioner mengiringi lagu kemuliaan dengan membunyikan lonceng dan bel. Berarti ini pada saat bacaan terakhir lalu mulai menyalakan ini. Pada saat bacaan sorry ya, sebentar. Ini karena saya harus jelas. Ini. Lilin altar dinyalakan. Oke, pas doa yang ketiga. Nah, pas doa yang ketiga aja. Itu. Pada saat doa ketiga, doa 3, itu lilin altar, nanti misioner menyalakan lilin altar. Ini. Nah, pada saat doa yang ketiga ini menyalakan lilin altar, itu semoga bisa cepat ya. Karena apa? Harus tugas ini, harus tugas kemuliaan. Itu. 2 orang menyalakan lilin altar. 2 orang nanti sudah siap untuk ke sini, ke lonceng bel, tergantung yang lainnya lagi. Itu. Jadi silakan dibagi nanti. Ini kan cepat banget ini nanti. Pas doa langsung kemuliaan. Jadi 2 misioner nyalakan lilin, 2 sudah ready di tempatnya. Lalu semoga lancar untuk nyalakan lilin. Karena apa? Kadangkala enggak sampai itu. Biasanya kan enggak sampai. Karena saking tingginya tuh tidak sampai. Itu. Jangan yang pendek-pendek nantinya untuk yang bagian menyalakan lilin. Terus tugas lagi setelah homili adalah pembaruan janji baptis. Nanti 4 misioner membantu menyalakan lilin umat dengan mengambil lilin Paskah. Itu ya. 4 misioner membantu menyalakan lilin umat dengan mengambil lilin Paskah pada saat pembaruan janji baptis. Setelah janji baptis selesai, itu pada akhir pembaruan janji baptis, 4 misioner ini lalu menyiapkan percikan air suci. Gitu. Percikan air suci. Karena ada percikan air suci kepada para umat. Posisinya seperti tadi ya, seperti pada saat Minggu Palma, yaitu apa? Yaitu jadi ada baris tengah ada, baris kanan kiri ada. Ke belakang, 1 misioner menuju ke atas, ke balkon. Itu langsung ke balkon. Itu. Ini, terus yang lainnya sama, itu konsekrasi, terus terima komuni, di tempat duduk saja, kalau pas berkat penutup di depan altar, berlutut gitu. Ini semoga paham karena ini agak sedikit rumit itu karena beberapa ritus tambahannya. Oke, masuk ke teksnya di sini. Nah, gini.
Jadi peraraan upacara cahaya, imam misinar menuju ke depan altar untuk memulai upacara cahaya. Depan altar itu karena lilin Paskahnya ada di depan altar, kita lalu nanti menghadap umat semuanya, menghadap ke umat. Itu. Terus ada salib, salam pengantar gitu, lalu memberkati api sambil berdoa. Nanti ada api yang diletakkan di samping, itu lalu diberkati. Terus lilin Paskahnya diberkati, ada. Nah, ini nanti ada yang membawa ini penggurat juga ini. Ndol-ndol kecil-kecil itu juga ada yang bawa ini. Terus menancapkan pada awal, akhir, alfa, omega, dan lain sebagainya. Terus baru ada satu misinar lagi menyalakan lilin Paskah. Gitu. Lilin Paskah dari apa? Dari tadi, dari tungkunya tadi. Itu dinyalakan, terus diserahkan pada Romo terus menyalakan lilin Paskah. Nah, setelah dinyalakan semuanya, lalu kita maju atau mundur. Jadi ada di bagian trap-trapan altar itu menghadap ke lilin Paskah. Gitu. Lalu ada Kristus cahaya dunia, itu syukur kepada Allah, nyanyinya kan 3 kali. Itu. Nah, ini pada saat nyanyian kedua, misinar mulai menyalakan lilin kepada para prodiakon dan umat. Itu. Tetapi untuk bagian umat, biar ada 5 prodiakon yang nantinya akan membantu menyalakan lilinnya. Gitu. Nah, setelah nyanyian ketiga selesai, kita selesai di situ, saya ke Sedelia, teman-teman lalu ke mana? Ke sakristi, prodiakon lalu mengangkat lilin itu menuju ke samping altar. Dah. Ini tentang upacara cahaya. Selesai, lalu ada tugas lagi apa? Tidak ada tugas lagi, hanya ini. Nah, ini kan lalu kamu peka saja ya melihat bahwa ini Romo akan duduk gitu. Itu. Terus ini habis bacaan pertama, lalu ada doa lagi loh ya, ada doa lagi, ini mau duduk lagi gitu. Harus ada satu misinar lagi. Kalau enggak ada juga enggak apa-apa, nanti sendiri aja juga bisa gitu. Nek lupa lo ya, kalau lupa itu kadang-kadang lupa. Nah, ini ada lagi, habis ini ya, ini ke Sedelia lagi. Udah gitu aja. Nah, ini terus dah ini yang penting itu di sini. Kalau sampai doa ketiga enggak perlu adanya misinar untuk merapikan kasula. Tetapi apa? Lilin altar dinyalakan gitu. Ini ada 2 misinar yang dinyalakan. Nyalakannya jangan selesai amin baru dinyalakan. Pas doa ini aja dinyalakan gitu. Karena apa? Nanti setelah doa selesai langsung ada kemuliaan, kan kalian tugas lagi. Itu. Kalian kan tugas lagi. Maka ini waktunya serba mepet dan cepat, harus gercep untuk hal ini. Terus ada doa pembuka, baru kemudian ini merapikan kasula lagi. Bacaan lagi. Nah, setelah itu enggak. Ada bait pengantar Injil, bacaan Injil tidak perlu ada pendupaan, selesai gitu. Oh iya, ini yang aku kelupaan ini. Pemberkatan air baptis. Pemberkatan air baptis yang digunakan apa toh? Ini. Jadi sebenarnya nanti di sini misinar bertugas untuk, misinar tidak bertugas untuk hal ini. Untuk pemberkatan air baptis, itu nanti saya bawa mic sendiri saja. Bentar. Oh ini tidak bisa bawa mic sendiri kalau ini, karena harus memberkati. Maka ada satu misinar yang membawa mic di sini ya. Ini belum tak catat di atas nanti, kelupaan. Pada saat pemberkatan air baptis ada bantuan misinar yang membawakan mikrofon. Itu. Ini tadi lupa saya, mohon maaf. Ini pemberkatan air baptis, terus ini ada pencelupan sampai 3 kali. Gitu. Nanti fleksibel saja ya untuk yang membawakan mic. Kadang memang harus bawa saya sendiri. Nanti saya persilakan untuk turun dulu, enggak apa-apa. Ini fleksibel saja. Kalau pas memang saya memberkati, memang saya harus dibawakan mic-nya. Gitu. Karena nanti yang tugas untuk malam Paskah saya. Gitu. Lalu
Iya, ini lupa ini. Saya belum catat ini. Jadi ada pemberkatan air baptis, lalu ada pemberkatan air suci. Nah, ini baru misionarnya tugas di sini. Misionarnya tugas untuk membawakan garam dan pengadu air untuk pemberkatan air suci. Kalau tadi pada saat pemberkatan, kan ada 2 pemberkatan. Ada pemberkatan air baptis itu, kok jadi air baptis gimana toh Romo? Iya, karena hanya dicelupi dengan lilin Paskah jadi air baptis. Yang kedua pemberkatan air suci. Loh, kenapa kok ada 2 air toh Romo? Karena yang satunya kan air baptis digunakan untuk membaptis. Baptisan darurat, baptisan pertama, minggu pertama, baptisan anak, itu loh, baptisan dewasa itu kan menggunakan air baptis. Lah air suci untuk apa Romo? Kalau untuk percikan itu pakai air suci. Kalau untuk pemberkatan gereja, pemberkatan toko, rumah itu kan pakai air suci. Jadi 2 air, fungsinya beda. Nah, untuk pemberkatan air suci itu, ini tugas misioner adalah membawa garam dan pengadu air. Itu. Udah sampai selesai, baru kemudian ada ini bagian akhir doa pemberkatan suci. Misioner mengambil nyala api lilin Paskah, mulai membantu menyalakan lilin umat untuk pembaruan janji baptis, ya, pembaruan janji baptis. Ini dinyalakan dulu, nyalakan dulu. Itu. Nyalakan dulunya, ini ada tekniknya sebenarnya untuk menyalakan itu. Yaitu apa? Ambil saja 1 blok bangku umat, ini saya lihatkan blok bangku umat misalkan itu. Ini misalkan blok bangku umat ya, ada blok A, B, C, D. Kalian itu ngasih lilinnya itu hanya pada bagian sini saja. Kan nanti ada 1, 2, 3, toh perarakan ke situ. Lalu 1 lagi kan ke balkon. Maka yang dikasih lilin tuh hanya 1, tengah, terus belakang gitu aja. Itu biar mereka itu lalu estafet sendiri gitu. Tidak per umat 1 per 1 per bangku, nanti terlalu lama gitu. Ya. Jadi ini untuk blok AB depan. Terus yang belakang ya wis pada bagian depan, tengah, belakang gitu aja modelnya. Biar mereka estafet sendiri, mereka mengedarkan ke umat lain begitu. Tidak hanya 1 per 1 gini, nanti terlalu lama nantinya gitu. Lalu kembali lagi gitu, kembali lagi ya. Oke, ini hanya sekedar hal yang praktis teknis saja sebenarnya. Baik, kembali lagi ke bagian tadi. Vigili Paskah. Nah, terus ada pembaruan janji baptis, pembaruan janji baptis. Nah, pas di sini teman-teman siap-siap gitu. Ini untuk apa? Mengambil air suci. Ini ya, pas di sini bagian akhir aja. Ini. Itu untuk siap-siap untuk apa? Untuk percikan air suci. Syukur kepadamu Tuhan dan seterusnya. Terus ikuti aja untuk prodiakon dan romo yang merciki air suci. Selesai. Habis itu kembalikan lagi. Udah selesai? Apakah ada hal yang lain lagi pada saat komuni ya seperti biasa di tempatnya masing-masing? Terus berkat penutup, perarakan keluar petugas liturgi menuju sakristi. Sudah selesai. Oke. Itu untuk malam Paskah. Apakah ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Oke. Romo ada pertanyaan. Oke, baik. Buat yang setelah lilin Paskah yang di awal dinyalakan, itu kan misioner di depan lilin Paskah posisinya. Nah, itu berarti menghadap ke lilin Paskah, berarti membelakangi umat. Iya, betul. Ya, karena kita sama-sama berada di depan lilin Paskah membelakangi umat, kita sama-sama. Itu Romo, prodiakon dan juga misioner ada di depan lilin Paskah. Itu ya. Tidak apa-apa. Iya, oke. Terima kasih, Romo. Oke. Ada pertanyaan lain lagi? Halo Romo, mau nanya dong Romo. Oke. Romo itu kan doanya setelah bacaan kan sepertinya pendek-pendek. Kalau misal pendek, gimana kalau misalnya yang benerin kasula
siap di belakang sakristi dekat sedilia. Oh, artinya di situ terus gitu. Tapi gini, doanya pendek, tapi kan ada jedanya. Maksudnya ada jeda itu adalah sebentar. Tadi itu Jili Paskah. Nah, maksudnya kan ini ada jedanya gitu loh. Jadi nanti kalau kamu di situ terus capek dong. Itu. Artinya kan harus ada jeda bacaan misalnya nih. Contoh bacaannya ya. Nah, ada doa pertama itu. Doa pertama itu toh. Nah pada saat ini kan kalian lalu ke Sedelia, lalu merapikan Kasula Romo. Nah, lalu ada bacaan kedua. Itu bacaan kedua kan panjang ini. Bacaan kan panjang. Itu kalau kalian tetap di situ nanti capek. Itu. Nah, kan harus ada Mazmur tanggapan juga. Baru kemudian ada yang namanya doa kedua. Nah, doa kedua baru kemudian merapikan Kasula lagi. Ini. Baru kemudian saya duduk lagi, bacaan ketiga, panjang lagi. Mazmur tanggapan, baru kemudian ada doa ketiga. Saya berdiri lagi, tapi ini enggak untuk tugas merapikan kasula enggak ada di sini. Tugas merapikan kasulanya ada di sini, gitu. Nah, gitu maksudnya. Jadi jangan kalau nanti di belakang Sedelia terus capek nantinya. Oke? Oke, Romo, makasih. Oke, baik. Romo mau mastiin sekali lagi. Jadi yang pemberkatan air baptis sama air suci, mic-nya dipegangi sama Miss Dina ya? Nah, mic-nya dipegangi sama Miss Dina, tapi fleksibel ya. Aku nanti itu misalkan, tak panggil sendiri, ya tak persilahkan gitu aja. Yang penting nanti ada satu Miss Dina yang disediakan di situ. Nanti seandainya saya bisa sendiri, saya sendiri. Kalau enggak, saya minta tolong gitu. Gitu fleksibel aja kayak malam Paskah seperti biasanya, fleksibel juga sih. Gitu. Ya. Oke. Oke, ada lagi. Cukup? Yes. Cukup, Romo. Baik, kalau cukup. Oke, kalau cukup saya lanjutkan ke terakhir adalah perayaan Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah mana? Hari Raya Paskah. Jumat Agung, panduan Jumat Agung, Kamis Putih, enggak ada. Hari Raya Paskah. Oke, bentar. Kayaknya belum tak buka Hari Raya Paskah. Nah, ini Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah sama seperti minggu biasa, ya. Jadi tidak perlu ada banyak sekali hal yang harus dicermati, tapi saya pesan juga ada satu hal yang khas dari Minggu Paskah. Itu yaitu apa? Di sini ada salib, pendupaan dan juga lentera. Salib, pendupaan dan juga lentera. Itu terus di sini yang beda adalah pembaruan janji baptis. Itu. Pembaruan janji baptis. Ada 4 missioner yang mempersiapkan diri mengambil air suci. Zakarias selalu membantu percikan air suci kepada umat. Dah itu aja. Itu. Tidak ada suatu hal yang lainnya. Yang lainnya sama seperti biasa. Itu hanya ada pembaruan janji baptis, dan pembaruan janji baptis ini dilaksanakan pada saat apaan? Pada saat setelah homili. Ada pembaruan janji baptis. Gitu. Ini aja, lalu ada percikan. Nih, percikan air suci. Oke, cukup itu. Wes? Oke, sama cukup. Mm-mm. Teman-teman on cam dulu biar bisa diambil dokumentasinya dulu. On cam yuk guys, on cam.
Ayo buka semuanya, buka. Nah, buka. Nah, mana? Langsung ada yang mundurkan diri itu. Ya, iya, iya. Bangun, 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 bangun. Bangun, ayo bangun. Lah, malah pada tidur. Lah. Ayo. Yuk, Iya. Kleren, Oke. Toh, pada tidur toh? Iya, yuk, iya pada melek toh? Iya. Iya, pada banget. Iya. Wih. Yuk. Jurus menghilangnya dilakukan. Yuk, jurus penghilang. Nah. Udah, wis, nek arep foto, situ foto. Oke, sekarang ya, tiga. Ini slide pertama dulu. Oke, slide-nya pertama. 3, 2, 1. Bentar. Biasanya enggak ya, ada malu-malu. Slide kedua. Oke. 3, 2, 1. Oke, ya. Makasih dong. Slide ketiga. Emang ada loh. Oh, enggak ada ya. Oh, cuma slide kedua. Ngeprank aja sih. Oke, ya, baik. Cukup, tidak ada pertanyaan lagi, semoga jelas ya, karena tidak ada latihan-latihan gitu. Cukup, Romo. Udah. Oke, silahkan ditutup kalau cukup. Minta tolong Patricia buat pimpin doa ya. Romo dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mendampingi kami dari pertemuan singkat hari ini, dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati kami Kiranya Engkau memberikan kami kesehatan agar pada hari H kami dapat bertugas dengan baik, dan semoga apa yang telah diterangkan oleh Romo Tanto hari ini dapat kami laksanakan dengan lancar pada hari H. Terima kasih ya Tuhan, amin. Kamu minta berkatmu. Ya Bapak, kami mohonkan berkat-Mu untuk teman-teman semuanya, juga untuk keluarga mereka. Semoga Engkau menganugerahkan kesehatan yang baik untuk teman-teman misioner semuanya, terutama dalam menghadapi perayaan-perayaan besar di gereja, di tengah juga padatnya tugas-tugas tanggung jawab dalam sekolah, dalam studi mereka. Semoga Engkau mendampingi kami semua dan juga bisa berkomunikasi dengan baik bersama dengan teman-teman semuanya, mempersiapkan untuk perayaan Pekan Suci dengan sungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab. Kami mohon berkat untuk teman-teman yang tidak bisa hadir bergabung dalam pertemuan pada malam hari ini, semoga Engkau juga memberkati mereka. Ya Bapa, limpahkanlah berkat-Mu untuk kami semua dan juga pelayanan-pelayanan teman-teman ini ke depannya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Yuk, bye. Terima kasih, Mo. Terima kasih, Mo. Makasih teman-teman. Makasih Romo. Ya, mari. Ya.